Ai hutagam do Tuhanku, sai masih hol rohaki di haroroni Tuhanku, songonani dok nai, sai mardongan olok-olok managam ho Maranatha roh oh Tuhan, amin say tibu maro. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan Allah Bapa bagi kita hari ini terkandung dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Abel Mutai, seorang atlet lari asal Kenya, tinggal beberapa meter dari garis finish dan akan memenangi lomba lalu lintas alam internasional. Namun karena bingung melihat papan petunjuk dan mengira dirinya telah melewati finish, Mutai pun menghentikan larinya. Ivan Fernandez Anaya, asal Spanyol yang membuntuti posisi kedua, melihat kesalahan Mutai. Namun alih-alih memanfaatkan keadaan dan melesat ke garis finish, Anaya justru menghampiri Mutai dan mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar Mutai terus berlari untuk meraih medali emasnya. Ketika ditanya oleh seorang reporter tentang alasannya berbuat demikian, Anaya menegaskan bahwa Mutai yang selayaknya menang, bukan dirinya. Apa yang dapat dipuji dari kemenangan saya? Kebanggaan seperti apa yang dapat saya banggakan dari emas itu? Apa yang dipikirkan ibu saya jika saya berbuat demikian? Kemudian sebuah berita menuliskan demikian, Anaya lebih memilih jujur daripada menang. Ada satu keteladanan dalam kisah Anaya, yaitu kejujuran lebih bernilai daripada menang dengan memanfaatkan kelemahan orang lain. Sejatinya keteladanan sifat dan sikap terdapat dalam diri setiap orang berdosa, termasuk kita ini, yang sungguh-sungguh membuat pilihan dan keputusan untuk mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pilihan dan keputusan demikian merupakan respons kita terhadap Injil atau kabar baik bahwa Tuhan Allah sedang menawarkan anugerah hidup kekal dalam surga melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib Golgota, menggantikan seluruh umat manusia berdosa menanggung murka Allah, yaitu maut atau kebinasaan kekal itu. Pilihan dan keputusan kita untuk mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus menjamin posisi kita di masa depan pada hari kedatangan kedua kali Yesus Kristus atau pada hari penghakiman kelak, yaitu kita pasti akan beroleh keselamatan atau hidup kekal dalam surga, bukan mengalami
kebinasaan. Sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dalam surat Roma, Paulus juga menegaskan kebenaran Injil. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1. Jaminan keselamatan secara pasti yang telah kita dapatkan dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus merupakan alasan kuat bagi kita untuk tetap setia dan taat, hidup sebagaimana patutnya orang-orang yang berbuat kejahatan telah diampuni Tuhan segala dosa mereka. Pengampunan Tuhan atas segala kesalahan itu bukanlah sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi, melainkan supaya kita hanya bertekun dan mampu melakukan kebenaran, kebaikan, dan keadilan terhadap semua orang. Sementara banyak orang memilih untuk menang atas kelemahan orang yang tidak berdaya atau mengeksploitasi orang-orang yang miskin. Tetapi kita yang telah ditetapkan Tuhan beroleh hidup kekal di dalam surga justru memilih sifat dan sikap yang luhur, yang berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi manusia. Kita tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan manusia dengan melakukan cara-cara penuh tipu muslihat. Tetapi kita justru memuliakan dan melayani Tuhan dengan memakai setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan keadilan kepada semua orang. Setuju? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa atas hidup yang Engkau karuniakan bagi kami di hari yang baru ini. Engkaulah sumber kebutuhan dan keperluan kami. Tuhan berkati semua pekerjaan kami sehingga sukses berhasil seturut dengan kehendak-Mu, nilai-nilai luhur, kebaikan, kebenaran, dan keadilan sebagaimana Engkau kehendaki bagi kami yang telah Engkau tebus melalui Yesus Kristus. Kami hasilkan di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi sosial kami di sepanjang hari ini. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi banyak orang. Lawatlah bangsa kami ini yang sedang bergumul di tengah pandemi COVID-19 dan berbagai efeknya dalam bidang kehidupan. Kiranya kesejahteraan, kemakmuran nyata di tengah negara kami ini. Bahwa keadaan ini boleh mengajar kami untuk bersama-sama bergotong royong, solidaritas, dan peduli pada kesehatan sesama. Sembuhkan Tuhan yang sedang menderita sakit. Hiburkanlah mereka yang merasa berduka lemah, merasa berduka cita, merasa tidak berdaya. Kuatkan mereka yang merasa lemah dan tidak berdaya juga. Ya Tuhan, lawat dan berkatilah semua orang yang sedang bergumul saat ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Las ni roh hadang hapalang domanggo hiro haki dung binege soarana dinaro tuhatai
gampat Jawa nai saitu langitan manomu hodi Yesus Tuhan mi sai mardongan polo-polo hurian managam ho Maranatha roh oh Tuhan amin sai tibu maro ai taga mundu ngaborhat ho Tuhan ku siani so tumunang ho tarlalat tading dinarorupi sai mardongan polo-polo